Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam raditu billahi rabba wa bi islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul kembali dalam kajian Ahad. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita untuk terus menyegarkan, ya, memperbaharui dan meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap Islam, baik sebagai konsep akidah, syariah dan urusan-urusan muamalah. Karena pengamalan Islam yang benar, yang baik, yang berkualitas tentu akan didahului oleh pemahaman yang benar gitu. Kalau pemahamannya benar, pemahamannya bagus, pengamalan juga bagus. Tapi kalau pemahamannya tidak sempurna, tidak bagus, maka pengamalan juga nggak bagus. Jadi karena itu meningkatkan terus kualitas pemahaman kita terhadap Islam adalah bagian yang penting, langkah strategis untuk kita berusaha untuk meningkatkan amaliyah kita, kualitas amal kita. Karena bagaimanapun Allah tidak hanya bicara tentang kuantitas, tapi juga bicara tentang kualitas. Dalam surah Al-Mulk itu mungkin kita masih sudah hafal ya. Allah firman, a'udzu billahi alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Adalah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup. Itu apa? Liyabluwakum, Allah ingin menguji kamu, menentang kamu, siapa antara kamu yang ahsanu amala, yang mampu melahirkan amal yang berkualitas, yang terbaik. Jadi bukan yang banyak, bukan aktsaru amala, bukan athqalu amala, bukan akbaru amala, tapi ahsanu amala. Kita sholat banyak, puasa banyak, sedekah banyak, tapi tidak berkualitas. Maka tentu Syekh Rasulullah Ta'ala, amal kita itu bisa-bisa nanti jangan-jangan menjadi habaan manthura, menjadi abu yang berterbangan. Saya sering menyampaikan ya di ini saya ulang lah untuk paling tidak ada 3 syarat untuk melahirkan amal kualitas. Pertama, keikhlasan. Semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita, itu yang menjadi harapan kita. Jadi bukan untuk dilihat orang, bukan untuk pencitraan, bukan untuk mendapatkan posisi sosial yang baik, dihormati orang, enggak, tapi untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Karena dalam surah dalam surah Al-Bayyinah Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Kita tidak perintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas artinya bukan hanya sekedar tulus. Ikhlas itu artinya adalah kita melaksanakan itu dengan tujuan hanya satu-satunya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Ikhlas itu adalah surah yang menjelaskan tentang tauhid. Jadi isunya tauhid. Tidak ada kata-kata ikhlas di sana, tapi namanya surah Ikhlas itu. Ya, kalau surah Al-Baqarah itu ada kata-kata Al-Baqarah, An-Nisa ada ayat-ayat Al-Qur'an itu semua ada nama surah itu ada dalam ayat-ayat atau kalimat. Tapi surah Ikhlas itu tidak ada kata ikhlas, ya. Namanya surah Ikhlas tapi kata ikhlas enggak ada. Nah, intinya adalah tauhid. Jadi orang yang bisa ikhlas itu hanya orang yang bertauhid. Orang yang tidak bertauhid tidak bisa ikhlas, ya. Orang syirik tidak bisa ikhlas, orang munafik apalagi, kafir ya apalagi. Karena ikhlas itu adalah melakukan suatu beribadah apapun yang kita kerjakan itu adalah rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ikhlas. Ya, gimana dia ikhlas kalau dia musyrik, kalau dia munafik, kalau dia kafir, ya kan?
Ini yang penting. Itu pertama. Yang kedua berilmu. Ya, apa yang kita amalkan itu kita benar. Artinya tidak sekedar benar gitu. Jadi ikhlas dan benar. Benar itu apa? Benar itu artinya kita kerjakan sesuai dengan ilmu. Ya, apalagi misalnya amal-amal ibadah-ibadah yang tauqifiyah. Tauqifiyah artinya yang ta'abudi. Ya, disebut dalam kaidah itu katakan al-aslu fi ibadah at-tauqif li-ittiba. Hukum pokok ibadah itu ada tawakuf diam. Kita tidak kerjakan apa-apa. Setelah ada perintah baru kita laksanakan, itu namanya tawakuf. Jadi ibadah itu malah kalau kita lihat dalam kaedah-kaedah yang agama Islam mengatakan ya al-aslu fi ibadah haram. Hukum pokok ibadah itu haram, enggak boleh kerjakan ya sebelum ada perintah gitu. Ya, malah katakan al-aslu fi ibadah at-tahrim ila ma dalil ala awamri, kecuali datang dalil yang memerintahkannya. Jadi artinya apa? Ada ibadah tauqifiyah yang tidak boleh kita kerjakan sembarangan, ya. Harus tauqif dan kalau ada perintah ittiba, ikutin. Dalam keadaan katakan al-ittiba'u khairun minal ibtida'. Mengikuti apa yang dicontoh Rasulullah itu lebih baik daripada mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada contohnya. Ya, itu. Ini pembuka aja dulu bos sekalian ya. Ini pengantar aja nih, biar review ya. Biar nanti faham kita. Jadi ada ilmunya. Kalau hadis Muslim mengatakan man amila amalan falaysa amru alaih fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu pekerjaan yang tidak ada aturannya di al-dan Rasulnya, fahuwa raddun, mardud, ditolak. Ya, mau wudu, mau apa saja gitu ya. Kadang-kadang kan kita ngajinya udah sampai ke langit tapi wudunya enggak beres misalnya kayak itu. Malah ada yang kayak orang main indang itu, gini-gini. Bola balik kiri kanan, tidak ada contohnya. Begitu juga Allah Akbar sampai begini-gini juga kan ada contohnya juga. Jadi emang begini, kita harus belajar ya. Belajar, kita pastikan untuk mendapatkan ilmu yang amal yang benar harus kita yakinkan apa yang kita kerja itu ada dalilnya. Oleh karena itu kita tidak bisa misalnya taklid. Di Muhammadiyah itu paling tidak kita ittiba. Walaupun kalau kita tidak bisa pada tingkat mujtahid ya, orang yang berijtihad, tapi paling tidak kita ittiba. Ittiba artinya apa? Kita ngikutin sesuatu dengan mengetahui dalilnya gitu. Itu namanya ittiba itu. Tapi kalau pokoknya tidak ada itu. Pokoknya dia sudah tarjihnya begitu udah selesai. Itu nggak bisa. Ya, tarjih mana tarjihnya? Apa dalilnya? Harus pelajari gitu. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus kita yakinkan. Yang ketiga itu ya faham. Ya. Saya sering menggunakan IBF, ikhlas, benar dan faham. Faham itu apa? Mengerti. Hadis Muslim juga mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan daripada amal ibadah yang dia kerjakan, yufaqihu fi. Yufaqih itu artinya memberikan pengertian, pemahaman. Artinya orang yang faham dengan ibadahnya. Kalau dia sholat, kalau dia baca dia ngerti dia baca itu apa gitu. Dan kemudian dia qomat qamit, cuman seperti orang baca mantra, tidak faham. Gitu. Jadi doa sholat itu hanya sekedar mantra-mantra aja. Bahasa Inggrisnya itu capak-capak baru namanya. Ya, itu bahasa Inggrisnya capak-capak baru itu mantra itu. Artinya sekedar mulutnya qomat qamit, dia baca tapi dia tidak ngerti apa. Ya. Kampung saya itu ada obat orang yang ketulangan itu masuk tulang sininya, ada obatnya itu, ada mantranya. Mantranya itu kulun-kulun manja'alu, pisau tesik dindiang. Kasurut kalalu, rangkuang sekarang kata diang. Pukul punggungnya itu ya. La barakat la ilaha Allah. Itu bahasa itu mantra namanya itu. Tak faham gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang sholat itu kayak mantra. Baca wajah tu, baca Allah baik, baca Fatihah, baca semua tapi tidak faham. Tidak ngerti yang dia baca. Wajah tu luar biasa. Wajah tu wajhiya lilladzi fatara Allah hanifan muslima wa man
Wa ma ana minal musyrikin. Tapi apa artinya? Aku hadapkan wajah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku murni ikhlas menyerahkan diri kepada Allah SWT. Saya tidak orang musyrik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi. Solatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Apa benar? Jangan-jangan bohong. Ya, di luar solat aja berdosa bohong, apalagi dalam solat. Berbohong dalam solat. Ngaku hidup matinya untuk Allah, ngaku ibadahnya untuk Allah, tapi ternyata enggak gitu. Itu kan bohong namanya, munafik itu. Allah katakan ya apa tuh, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la. Kenapa kamu mengatakan sesuatu terus menerus tapi tiap hari tapi kamu tidak kerjakan? Kabura maqtan, besar kutu Allah terhadap orang yang hanya mengomong tapi enggak kerjakan. Ya, kita terus tiap hari ngomong sama Allah gitu. Ya masih mending baca Allah mau baik kan, doa gitu. Tapi kalau itu kebulatan tekad itu berat itu. Baca wajah itu tuh saya tidak berani baca wajah itu tuh, bukan hafal, tidak berani. Karena itu berat ya. Karena itu pernyataan kita kepada Allah SWT. Kalau mau baik agak ringan sedikit lah. Karena kita doa, ya Allah jauhkanlah engkau dan antara aku dan antara kesalahanku seperti jauhnya timur dan barat gitu. Ya, nah itu kan sedikit agak ringan lah. Tapi bukan berarti bisa dilanggar juga. Artinya aspirasi kita harus begitu. Ya, harus begitu. Ingin terjauh dari dosa kita seperti jauhnya timur dan barat. Tapi semua itu adalah, jangan semuanya ada klaim misalnya kalau Allah mau baik itu Muhammadiyah, wajah itu tuh NU, enggak ada itu. Dan saya mau katakan tidak ada ibadah menurut Muhammadiyah, enggak ada, NU enggak ada, menurut sunnah. Ya. Ibadah itu Muhammadiyah itu cara salat Muhammadiyah seperti apa? Enggak ada. Muhammadiyah bukan membuat mazhab baru. Ya, enggak ada. Salat menurut Muhammadiyah itu enggak ada. Salat menurut Quran dan sunnah itu. Oke, ini pengantar aja sekalian. Pengantar aja udah habis waktu ya. Nah, jadi hari ini saya coba sama kita diskusi tentang apa ini. Ini ada satu hal yang perlu ya. Kalau kita belajar, ini kan kita Muharram nih ya, yang disebut tahun baru Hijriah kan. Kalau kita coba refleksi hijrah itu kan sebetulnya ada catatan penting ya. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, itu infrastruktur utama dan yang pertama di Rasulullah itu apa? Masjid gitu kan masjid. Sampai di Kuba dengan masjid, beberapa 3 hari kita kemudian terus ke Madinah bikin. Belum Rasulullah turun dari ontanya, tapi dia tentukan dulu lokasi di mana masjid didirikan itu. Artinya apa? Pesannya apa itu? Yang bisa kita tangkap bahwa masjid adalah merupakan infrastruktur utama dalam menegakkan agama Islam, dalam mendakwahkan Islam. Rasulullah tidak pikir dulu tentang misalnya di mana ini para muhajirin ini mau apa nih? Mau buat tendanya. Atau bikin kantor kantor dakwah, gedung dakwah, nggak mikir itu, ya, atau rumah atau macam-macam. Nah, Rasulullah pertama infrastruktur pertama yang dibangun dalam masjid, dan ternyata masjid dalam sejarah Islam itu merupakan markas ibadah wa thaqafatul Islamiyah, jadi pusat kegiatan Islam dan pusat peradaban dan pusat kesejahteraan umat. Masjid menjadi tempat di mana dibangun ya kekuatan-kekuatan yang mendukung Islam. Ya. Itu masjid itu kan. Ini yang kadang-kadang sekarang ini yang perlu. Saya ingin mengajak kita untuk membangun paradigma. Artinya membangun paradigma yang transformatif, artinya tidak sekedar ya selama ini barangkali begini sekalian. Masjid ini kita anggap semua tempat ibadah sakral suci. Anak-anak lari-lari masjid enggak boleh. Tidur nggak boleh, makan nggak boleh, semua nggak boleh. Nah, sehingga di masjid itu ada dilarang ini dan itu. Jadi akhirnya masjidnya masjid larangan namanya. Banyak yang dilarang gitu. Anak-anak dilarang, ini dilarang, semua dilarang. Wanita haid dilarang masuk masjid. Pokoknya dilarang gitu. Sehingga masjid itu lebih pantas disebut dengan masjid larangan. Kalau perlu masjid itu habis sholat dikunci, ya kan? Apa yang dipikirkan masjid? Bagaimana masjid itu diperindah? Karpetnya setiap setahun diganti.
Ya, toiletnya belum lama dipakai, dirubah lagi, ganti pengurus, ganti semua. Yang difikirkan apa? Habis uang masjid hanya untuk memperbaiki masjid. So kemakmuran masjid itu diukur dari apa? Dari indahnya masjid. Ini paradigma. Paradigma itu dalam bahasa kampung saya paradigm, ya. Paradigma. Paradigma, ya, masjid yang makmur itu diukur dari apa? Masjid itu bagus. Ya, kubah emas gitu kan. Gitu. Kemudian pakai menara. Kemudian pokoknya semua wah gitulah. Itu masjid yang makmur. Nah, kalau begitu masjid Rasulullah itu tidak makmur. Kita tidak pantas kalau itu yang jadi ukuran. Masjid Rasulullah itu tidak makmur. Masjid Nabawi itu tiangnya batang kurma gitu. Belum ada karpet. Belum ada karpet itu sekalian. Itu masih pasir itu masalahnya. Malah ada orang Badui datang, ya, masuk masjid, ya, dia mau buang kecil, dia pergi ke sudut masjid itu buang kecil sana, toiletnya nggak ada itu. Begitu sederhananya masjid. Tapi tidak ada satupun barangkali masjid di dunia ini yang bisa mengalahkan masjid Nabawi. Karena masjid Nabawi itu betul-betul menjadi sentral, menjadi Islamic Center, ya. Di situ pusat ibadah, pusat dakwah, pusat kajian dan peradaban, pusat pertahanan umat Islam. Di situ pusat ekonomi umat. Nah, itu Bapak sekalian. Datang tamu disambut di masjid. Sehingga masjid itu betul-betul apa yang digambarkan oleh ayat surah At-Taubah 199 itu, yaitu di situ ada 5, ya. Innama ya'muru masjid dalam mana amma billahi bil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah. Fasa yakunu ulaika yakunu minal mutadi. Ada paling tidak 5 kegiatan penting. Pertama, masjid sebagai pusat penguatan iman kepada Allah dari akhir. Yang kedua, aqamas shalah, ibadah. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, membina kader-kader militan yang lam yakhsha illallah, yang tidak takut hanya kecuali kepada Allah. Yang kelima apa? Fasa ulaika yakun mutadin. Terjaminnya berjalannya dakwah dan kajian Islam secara sustainable, secara terus, sehingga orang memungkinkan dapat petunjuk dari masjid itu 5. Tadi nama masjid itu bukan yang masjid itu bukan hanya makmur. Dan itu makmur itu saya punya agak sedikit berbeda pendapat dengan tafsir itu. Kenapa? Karena di situ dikatakan apa ya'muru itu, ya, di kata lain itu memakmurkan seperti wastamarakum fiha itu. Ini memakmurkan manusianya. Jadi makmur itu bukan hanya makmur masjidnya, makmur jamaahnya, dan makmur memakmurkan. Masjidnya makmur, jamaahnya makmur. Jangan seperti burung yang lapar bersangkar emas. Ya. Masjidnya dibangun terus-menerus tapi jamaahnya dibiarkan kelaparan. Ya kan itu. Kan ini yang kelihatan itu selama ini. Paradigma kita tentang masjid. Nah, ini perlu kita ubah. Apa indikator kemakmuran masjid itu apa gitu? Apakah masjid itu diukur kemakmuran dari apa? Dari fisiknya. Nah, ini yang barangkali sekalian yang mungkin di sini kan saya tampilkan satu PPT-nya membangun ekosistem masjid yang hidup. Ya, membangun ekosistem masjid yang hidup itu adalah ya bagaimana kemudian masjid itu kita lihat sebagai sebuah bagaimana kita memerankan, memfungsikan masjid seperti di zaman Rasulullah SAW. Ya. Jadi itu saya pernah katakan itu ada mihrab itu, mihrab ya. Kan ada ini depan muka ini kan mihrab namanya ini. Tempat imam itu mihrab itu. Kalau kita lihat dari mihrab itu isim alat daripada haraba, mihrab. Mihrab artinya tempat membicarakan strategi perang. Mihrab itu. Dia bukan tempat imam itu. Jadi artinya pada zaman Rasulullah SAW itu setelah selesai sholat sahabat kumpul, cita-cita, bicarakan bagaimana menghadapi. Ini ada musuh dari Quraisy, ada Yahudi, ada macam-macam. Bagaimana perkembangan ekonomi. Itu dibicarakan di mihrab itu. Mereka kumpul sehingga imam waktu itu Rasulullah SAW itu betul-betul ya setelah masjid itu bukan
bukan apa, bukan bubar. Mungkin jamaahnya bubar, tapi para sahabat ngumpul, rapat koordinasi, ya, briefing dengan Rasulullah. Jadi ini sekarang kan mana ada briefing sekalian. Jamaah kita ini jamaah apa ini? Jamaah mobil, jamaah bis, turun satu-satu, tujuan sama, belok sama-sama belok, ya, belok kiri sama belok kiri kan. Tapi kalau sudah turun pergi masing-masing. Malah saya sering katakan jamaah kita jamaah autis, tidak ada komunikasi, ya. Karena ada komunikasi, Pak. Masing-masing asik dengan dirinya sendiri, ya. Mana ada imam, imam baru apa? Saflus tawu wastafu itu kan. Kadang-kadang tak lihat ke depan, ke belakang tu. Sudah melihat ke depan dia baru istawu wa'tadilu fanatasu min qamis salah. Tapi lurusnya safnya tidak akan kita. Kalau saya enggak, saya lihat dulu. Ini saf yang kedua, tiga tu belakang. Rapat lurus. Apalagi sekarang, Pak, setelah Covid ini kita. Saf kita itu safnya sunnah Covidiyah. Bukan sunnah Covidiyah. Apa yang sunnah Covid itu? Saf jarang-jarang. Karena waktu Covid itu boleh jarang menurut ulama kan. Jadi sunnahnya bukan sunnah Rasulullah lagi, tapi sunnah Covidiyah. Sunnah waktu Covid, ya. Kadang-kadang safnya segini jarang itu. Karena takut berdempet bahunya, nanti pindah penyakit teman sama dia. Padahal Rasulullah itu mengatakan rapatkan itu sehingga manakib ini dirapatkan. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan satu hadis itu jangan sampai ada celah. Ya, setan mau beri situ, walaupun setan itu bisa masuk, tidak pakai celah pun juga. Kira-kira begitu. Ya, rapat itu apa? Rapat lurus itu apa? Diluruskan tumitnya. Malah sekarang sudah dikasih tanda itu juga tidak lurus juga sekalian. Sudah dikasih tanda tidak lurus juga. Ada di belakang, ada depan. Ya. Kalau soal itu kita barangkali angkat tangan sama jamaah tabligh. Terus terang itu. Dia sampai jutaan, sampai ribuan orang, satu jamaah, satu imam tidak pakai apa? Bisa lurus karena masing-masing mereka bertanggung jawab dengan apanya. Kita ini kalau ada saf kosong depan saling tolak itu. Enggak maju dia langsung tapi jadi ini kita belum, Pak, belum apa? Salat aja belum selesai kita. Gimana kita mau perang? Padahal Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Bangun yang tersusun rapi. Jadi ini sebetulnya baru harus serius kan. Ini paradigma yang kita bangun tentang masjid itu. Bagaimana kita di masjid itu? Masjid sebagai pusat penguatan iman. Ada kajian yang terus-menerus, ya, yang dilakukan, yang tidak monolog. Kalau perlu kita dialog, diskusi. Karena dialog itu juga salah satu cara dari dakwah. Rasulullah SAW itu mengatakan, ud'u ila sabil bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadil billati hasan. Sampaikan dakwah itu dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik dan dengan cara berdiskusi, bermujadalah. Itu. Sebetulnya ngaji ini tidak perlu lama-lama ngomongnya ustaz itu. Capek juga kan? Nah, ngaji sebentar, pertanyaannya banyak, itu yang penting. Biar nanti kita apa? Ini kan kalau sampai apa? Sampai keluar keringat mendengarkan ustaz ngaji. Tapi keringatnya bukan dari sini, tapi dari sini. Ya, keringatnya dari sini. Artinya air liurnya keluar gitu. Ya, karena saking ngantuknya gitu, Pak. Itu kan? Nah, jadi gimana kita itu? Ya, ini paradigma nih. Jadi saya tampilkan itu sekalian. Ini sekedar apa? Ini sekedar contoh kasus aja, contoh soal aja nih. Nanti barangkali bisa apa? Bisa ini kita kirim, nanti kita share ke apa itu biar kita pelajari. Nanti kalau ibu-ibu nanti bapak-bapak nanti ngaji pakai juga tidak apa-apa. Ya. Kita insya Allah sekalian kita punya tim yang bisa membuat materi-materi ceramah, kita buatkan poin-poinnya sekalian biar nanti semuanya bisa pakai itu. Karena tidak ada copyrightnya, tidak ada hak ciptanya. Karena Al-Quran itu hak ciptanya Allah. Ya,
Hadis itu hak ciptanya Allah. Jadi sebetulnya buku-buku agama itu jangan dilarang, apa itu tidak boleh. Asal yang Al-Quran, hadis ataupun ilmu pengetahuan Islam itu tidak boleh dilarang memfotokopinya. Harus disebarkan seluas-luasnya. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kemudian mungkin tidak kelihatan ya. Tapi kita misalnya kemakmuran masjid bukan diukur dari megahnya bangunan ya. Dari megah bangunan. Jadi paradigma lama itu adalah ya, kemudian kebanggaan pada megahnya masjid. Oh, itu. Rasulullah itu masjidnya cuma dari apa aja. Kata Pak Astriawan tadi, arsitektur masjid pertama itu namanya siapa? Ammar bin Yasir. Dia tukang insinyurnya itu. Jadi di masa Rasulullah itu ada 2 insinyur yang terkenal itu. Arsitek bangunan untuk bikin pertahanan perang itu. Ya, DSI. Ya, DSI itu Pak. DSI Salman Al-Farisi. DSI Datuk segala insinyur dia tuh. Ya, Datuk segala insinyur. Jadi ada DSI Datuk segala insinyur, itu dia merancang perang Khandak itu ya. Perang Khandak benteng itu ya. Kemudian ada Ammar bin Yasir yang merekayasa, insinyur itu kan engineer yang merekayasa, yang merencanakan masjid itu, ya. Nah, kalau masjid itu diukur dari apa? Dari kemakmuran masjid itu diukur dari megahnya bangunan, ya, kebanggaan pada megahnya arsitekturnya, luasnya, halaman dan fasilitas, besarnya saldo kas yang mengendap. Nah, kalau perlu setiap apa tuh diumumkanlah kas kita hari ini 1 miliar. Wah, itu luar biasa tuh. Sementara jamaahnya susah. Khatib kalau khutbah selalu ucapkan sidang Jumat yang berbahagia. Padahal jamaahnya utangnya banyak kan? Nah, kan? Ya. Mana bahagianya? Paling-paling jamaah nanti nyeletuk di bawah. Lu yang bahagia, habis khutbah dapat amplop. Ya kan gitu. Ya. Jadi itu. Jadi artinya ini, kita harus pahami itu. Ya, bagaimana kemudian berbahagia-bahagia sekarang Pak, semua sudah naik itu. Minyak goreng sudah naik, macam bahagia-bahagia juga kan. Mestinya kan bacanya sekarang sidang Jumat yang prihatin gitu. Ya itu ya, yang prihatin. Ya. Ada satu masjid di kampung itu panennya dimakan tikus. Ya. Lalu ada yang khutbah, alhamdulillah panen kita tahun ini sangat bagus sekali. Karena dia baca buku, ya. Karena buku itu disusun waktu panennya bagus. Dia baca ketika panennya dimakan tikus gitu. Jadi khatib itu juga harus tahulah, ya, tentang bagaimana keadaan jamaahnya gitu. Jangan sedikit bahagia, ya kan? Saya sampai hari ini pas kalian sejak itu saya tidak baca lagi bahagia tuh. Ya. Nah, mau sedang Jumat yang dirahmati Allah itulah, yang insya Allah dirahmati Allah. Yang bahagia tuh nanti kita diomelin jamaah lah. Apa bahagianya? Kalau khatib dia dapat amplop, dapat nasi. Nah, jamaah itu belum tentu dia dapat makan kan? Ya. Ini jadi artinya apa? Ya, masjid tidak diukur dari itu. Dilihat dari banyaknya kas masjid. Tapi kemudian bagaimana kita melihat masjid itu dari berapa paradigma baru itu kita yang perlu tahu. Ya, bagaimana kita menghidupnya fungsi ibadah, dakwah dan pendidikan. Masjid yang makmur itu kalau ibadahnya ramai. Ya, jamaahnya ramai. Kemudian pendidikannya, taman Qur'annya hidup. Hidup tentu dengan pengertian, ya. Gurunya juga yang dapat gaji minimal UMR. Ya, jangan sampai kemudian kita mengadakan pembunuhan berencana di masjid. Apa itu? Masjid ada orang disuruh ngajar sebulan 30 hari, tapi gajinya 500.000. Itu kan namanya pembunuhan berencana. Kalau dia nanti meninggal, anaknya meninggal, diperiksa oleh dokter, ternyata busung lapar. Itu yang dipanggil dulu pengurus masjid. Berapa gajinya gitu? Artinya jangankan kemensejahterakan masyarakat, gurunya saja, pegawainya saja
sejahterakan. Ini kita nih, saya ngomongnya sama kita nih Pak, sama orang saya ngomong itu juga. Ya, artinya apa? Artinya kita harus jelas ini. Artinya bagaimana dakwah ibadah, dakwah itu jalan. Di masjid itu kan bagaimana soal jalan, harus ada muadzinnya, muadzin tetap, ada imam tetap. Di masjid ini ada imam Pak, ada imam tetap, ada tetap imam. Ya, kalau imam tetap itu ada ujrohnya, ada gajinya. Kalau tetap imam itu ada ajrun, pahala aja tuh. Ya, kalau saya Pak Pinal, ada Pak Agus itu tetap imam ya. Nggak ada ujrohnya. Ya, ajrun aja itu insyaallah ya. Tapi kalau ada nanti ada imam. Itu apa yang digaji itu bukan imamnya, tapi tetapnya, tanggung jawabnya. Itu yang disebut dengan fuqara. Itu fuqara itu. Dalam surah surah Al-Baqarah 273 usaha itu, lil fuqara'il ladzina uhsiru sabilillah la yastiduna fil ard. Itu orang fuqara itu adalah orang yang diberikan tugas khusus, tanggung jawab khusus Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi pegawai tetap, menjadi di masjid, mungkin mengurusin Muhammadiyah. Kalau tidak ada dia, tidak bisa diurus Muhammadiyah, mungkin yang lain banyak kesibukan, ada yang ditugas khusus, itu namanya fuqara namanya itu. Fuqara itu bukan miskin, beda dengan miskin. Orang miskin itu adalah orang yang pencariannya ini bukan dia bodoh, bukan dia bisa mencari, dia diberi tanggung jawab khusus, karena tanggung jawab itu dia tidak bisa bekerja. Itu namanya fuqara. Ada orang yang fuqara itu karena hijrah, karena dia hijrah dari Allah SWT, dia diusir dari kampungnya, maka itu namanya fuqara juga, dia membutuhkan. Bukan karena dia miskin, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sahabat-sahabat ketika dia hijrah, dia bukan miskin, dia punya kurma, dia punya ternak, tapi dia bisa bawa itu. Gimana bawa kebun itu ke Madinah? Ketika berjalan itu dia namanya fuqara. Ya, jadi fuqara itu bukan orang miskin. Saya ini agak beda pendapat juga dengan fikih-fikih banyak itu. Fakir miskin itu selalu digabungkan. Fakir miskin. Padahal fakir itu jauh beda dengan miskin. Fakir itu tidak minta-minta. La yas'aluna ilhafa. Orang fakir tidak pernah minta, mendesak, tidak pernah. Yang minta-minta itu orang miskin. Ya. Fakir itu orang yang berjuang dengan Allah SWT. Malah kadang-kadang orang melihat dia seperti orang kaya. Ya sabun jailuna aghniya min ta'affuf. Orang-orang orang-orang tidak tahu menganggap dia orang kaya karena dia itu ifah, jaga diri. Kayak saya ini sekalian. Kalau tanya duit saya sekarang cuma 5.000 Pak. Cuman saya peci saya kan mantap ini. Ada jasnya, ada apanya. Datang sini pakai mobil, tapi uangnya 5.000 Pak, bukan apa-apa nih Pak. Betul Pak, 5.000 uang saya itu. Ya, aduh, malah 5 rupiah jadinya. Maksudnya gini nih, artinya apa? Orang fakir itu bukan orang miskin, bukan orang, mungkin dia sarjana, mungkin dia S3, tapi mereka itu menyiapkan dirinya diberi tugas khusus jannah Allah SWT. Maka untuk itu disebut fakir dan dia berat menerima zakat. Itu yang kata innama shadaqatu lil fuqara. Fuqara itu berusaha pertama. Artinya apa? Para mujahid bismillah, para mujahid dakwah, para mubaligh, orang-orang yang ngurusin Muhammadiyah, ngurusin masjid itu namanya fuqara. Mereka yang berikan prioritas mendapatkan zakat. Kenapa? Karena tanpa mereka tidak ada gerakan. Kalau mereka tidak urus, tidak bisa tidak ada yang selesai. Ya, maka oleh karena itu mereka fuqara. Itulah pertama. Yang kedua miskin. Ya, itu yang kedua miskin. Kalau miskin itu minta-minta, tapi kalau fakir la yas'aluna nasa ilhafa. Dia tidak pernah minta. Kalau dia minta itu namanya miskin, bukan fakir. Nah, kalau jadi mubaligh ini fuqara ini. Minta-minta enggak boleh, dikasih terima gitu aja. Nah, kalau ada misalnya dikasih amplop terima aja. Ya, terima maksudnya apa? Ini adalah untuk mobilitas, mobil dan isi tas. Ya. Mobilitas itu mobil dan isi tas itu. Ya kan? Ya kan? Gunanya apa? Melanjutkan tugas dakwah berikutnya. Itu intinya, bukan untuk kaya. Kalau ada misalnya khatib dikasih 200.000, lalu telepon pengurusnya, Assalamualaikum, Pak, gimana? Ini salah kasih amplop enggak? Kenapa Ustaz? Karena isinya 200, mungkin ini amplop untuk muadzin ini katanya. Masa Jakarta masih 200 kan gitu. Kan mungkin gitu. Masih dikasih itu masih bagus itu. Enggak dikasih pun enggak apa-apa.
Sebenarnya yang ideal itu sekalian, yang ideal itu mubalik itu nggak dikasih duit. Itu yang ideal. Jadi standar mubalik itu 3 Pak. Yang di bawah itu out of standard itu. Pertama namanya MBA, mubalik yang bagi amplop. Nah, itu kayak si Adi Hidayat itu sudah MBA itu. Yang kedua MA, mubalik menolak amplop. Yang ketiga seperti saya ini TMA, terpaksa menerima amplop. Itu terpaksa menerima amplop. Jadi bukan. Tapi kalau sudah ngejar-ngejar amplop itu sudah tidak standar itu. Itu tidak masuk standar mubalik dalam apa? Dalam kerangka Al-Quran dan Sunnah. Ya karena sekalian, maka masjid ini pusat kemakmuran. Bagaimana kita memakmurkan dulu? Yang dimakmurkan itu dulu. Yang dimakmurkan itu adalah bagaimana kita memakmurkan, belajar memakmurkan karyawan masjid. Ya kan? Imamnya, mubalighnya, muadzinnya, pengurusnya yang khusus itu, ya. Jadi masjid itu paradigmanya pusat kesejahteraan umat. Nah, ini ada 10 ini, tapi kalau saya terangkan semua nanti tidak selesai sampai zuhur. Ya kan? Padahal ibu-ibu ada yang mau kondang segala macam ini. Ya, artinya apa? Kita berusaha agar bagaimana masjid ini menjadi tempat masyarakat mengadu. Maka oleh karena itu nanti saya punya apa itu? Instrumen kemakmuran masjid itu ada 2, sholat dan zakat. Masjid harus menjadi sholat dan zakat. Oleh karena itu di masjid itu dikumpul zakat. Orang-orang kayanya mengumpul zakat di situ di masjid itu, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Jadi ada subsidi silang. Disitulah terjadi hubungan komunikasi antara orang miskin dan orang kaya. Sehingga apa yang dikatakan dalam surah Talaq itu, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq ma Allah la yukallifu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Kata Allah, hendaklah yang punya kelapangan, yang kaya memberikan infak, ya pengorbanan, zakatnya sesuai dengan kekayaannya. Wa man qadara 'alaihi rizquhu, dan orang yang dihinggakan rezekinya, yang sederhana saja, ya yang mungkin cukup-cukupan saja, tapi dia tetap mereka tetap punya kewajiban berinfak. Jadi di masyarakat ini ada 3 strata sosial. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Ada 2 yang membantu, 1 yang dibantu. Di masjid itu juga. Kalau ini sudah jalan sekalian, ya, maka Allah mengatakan di ujung ayat itu, sayaj'alullah ba'da usrin. Allah akan jadikan yang sulit jadi mudah. Tapi kalau orang kaya sudah hidup sendiri, malah mengambil, merampok hak rakyat, sementara yang menengah mereka hidup nafsi-nafsi, hanya egois itu sendiri, apa yang terjadi? Yang mudah jadi sulit. Disitulah terjadi kecemburuan sosial, keresahan sosial, dan akhirnya gejolak sosial. Kenapa? Karena masing-masing hanya hidup sendiri-sendiri, tidak memikirkan orang lain. Aduh, aja ceritanya dulu Bu ya, Pak. Capek juga saya ini ceritanya. Sebetulnya saya kemarin di Batu Bu, 3 kali ke dokter Bu. Tapi alhamdulillah kena gratis ya. Ya, ini Batu. Mau dilihat pita suara saya. Karena pita suara saya alhamdulillah masih bagus katanya. Kalau pita suaranya rusak itu sudah habis itu perjuangan kita kan. Oke. Saya rasa itu aja sementara dulu sebagai pembukaan. Nanti kita lanjutkan bulan depan ya. Ini pembukaan sekarang, lanjutannya bulan depan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, terima kasih juga kepada TV-mu yang selalu meliput ya kajian ini yang insya Allah akan disampaikan, disebarkan ke seluruh. Walaupun hadirnya tidak berapa, tapi kalau sudah disiarkan TV-mu, insya Allah akan banyak yang menghadiri. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fatun qarib, basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.